Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Pak Guru. Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Jadi anak-anakku yang saya banggakan, perlu diketahui mungkin hari ini semuanya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ya. Apakah ada yang sakit? Apakah ada yang sakit? Enggak, Sehat Pak. semuanya? Masih semangat? Semangat. Apa ada yang belum sarapan? Belum sarapan, Pak. Belum masak, Pak, tadi, Bu. Alhamdulillah sudah semangat semuanya, sudah sarapan. Berarti hari ini kita siap belajar bersama-sama di ruangan ini ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Karena apa kita kok disuruh berdoa? Karena kalau hal sesuatu tanpa diawali berdoa, maka kurang faedahnya atau kurang berkahnya. Maka dari itu, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, ketua kelas, ketua kelas Hasan untuk memimpin doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Hasan telah memimpin doa pada pagi hari ini dengan harapan pelajaran kita yang kita bahas pagi hari ini sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, sukses dan diberi kepahaman kita semuanya. Baiklah anak-anakku, materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Pokok bahasan yang kita bahas hari ini yang pertama adalah membaca dan mengartikan. Yang kedua, pesan pokok. Ketiga, menulis surat Al-Hujurat, dan terakhir adalah menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku yang saya banggakan, sudah dipelajari belum tadi malam materinya? Belum, Pak. Belum. Belum. Dikit, Pak. Ya, kalau belum, kita sama-sama belajar. Dengarkan Pak Guru terlebih dahulu, saya bacakan, nanti gantian. Ya, di akhir session nanti gantian. Biar apa? Kalian semuanya bisa menirukan apa yang Bapak Raker ajarkan, ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Itulah anak-anakku lafaz Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Mari kita lanjutkan lagi. Di dalam surat tersebut tentunya
ada hukum bacaan di dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran tanpa mengerti tajwid, maka bisa fatal. Artinya juga bisa nyelewang dari semuanya. Jadi perlu diketahui bahwasanya kita membaca Al-Quran harus dengan ilmu-ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Coba anak-anak, mari kita bahas persatu dari lafaz tersebut. Ini cukup jelas ya, simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirukan dengan benar. Ya, marilah kita membaca dengan per ayat, ya, potongan-potongan ayatnya. Coba ditirukan bersama-sama gantian dengan Pak Guru. Paham? Iya, Pak Guru. Ayo, mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin dzakarin wa wa untha untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila waja'alnahum syu'uban wa qabaila lit'arafu lita'arafu inna akramakum inna akramakum indallahi atqakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Nah, alhamdulillah anak-anakku, itulah lafaz perkata dari Quran surat Al-Hujurat. Ya, kita lanjut lagi setelahnya. Nah, ini sudah barang tentu setelah kita membaca dari perkata, kita juga bisa mengerti dari arti perkata tersebut. Ya, ya nanti. Mohon maaf Pak Guru. Apa? Izin ke kamar mandi. Oke, siap. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Ya, Pak Guru. Nanti setelah ditunjukkan. Oke, siap. Silakan. Ya. Bila anak-anakku, itulah dari potongan ayat tersebut ada arti perkata agar kita mudah memahami ayat-ayat tersebut, arti-arti tersebut. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, wa ta'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Itulah anak-anakku, nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu perkata, sekarang itu terjemahnya yang keseluruhannya. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Berarti Allah menciptakan manusia di bumi ini, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Kalau andai kata di dunia ini laki semua, perempuan semua, kan aneh. Nah, itulah Allah menciptakan semacam itu. Terus Allah juga menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Kenapa? Contoh aja di Indonesia, ada banyak suku, ya,
Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Asmat dan sebagainya. Banyak banget. Nah, eh, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Siapa tahu? Siapa yang dikatakan orang yang bertakwa, anak-anak? Tahu, Pak. Apa? Yang bertakwa, Aat? Mungkin bisa? Apa? Bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, betul. Luar biasa. Ya. Terus, mungkin ada yang lain? Betul enggak jawabannya Ada Pak tadi? Guru. Aat? Ada Pak Guru. Ya, dah. Nah, bertakwa itu adalah takut jika tidak berbuat baik Ya. dan takut jika melakukan perbuatan dosa, Pak Guru. Oh, betul. Yudi pinter. Bagus ya. Terima kasih, Pak Guru. Oke, terima kasih. Ya, intinya takwa adalah kita disuruh menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, ya. Tuh, anak-anakku yang selanjutnya, ya, pesan pokok dari surat Al-Hujurat yang pertama adalah perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah. Jadi jikalau kalian diciptakan oleh Allah sebagai seorang laki-laki, kamu tidak boleh komplain, kok aku tadi lanang, kok yang kayak perempuan, itu tidak boleh. Ya, terus saya diciptakan kok ganteng, itu kok jelek, atau mungkin saya jelek, itu ganteng, tidak boleh. Itu ada juga mungkin berkulit hitam, ada yang berkulit putih, itu juga tidak boleh. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Terus ini yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda dan berbangsa yang berbeda-beda pula. Nah, Terus ada juga, mungkin ada yang wandu, ada yang apa itu? Ada yang kena, apalagi Pak? Ganti, Pak. Ganti. Itu adalah kehendak Allah. Kita tidak boleh apa? Mencemooh, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencaci. Jika kita mencaci hal tersebut, berarti kita mencaci Allah. Tidak boleh. Ya. Terus dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Ya, contoh kita mungkin ada teman kita yang dari Jawa Barat, ada yang dari Maluku. Kita kumpul bersekolah di sini akhirnya saling mengenal. Terus yang terakhir, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, itulah anak-anakku pesan kesan dari surat Al-Hujurat. Sekarang dilanjutkan menghafalkan Quran surat Al-Hujurat. Nah, gimana tip dan trik agar kita bisa menghafalkan Al-Quran surat tersebut dengan lancar? Pak Guru, ada yang tahu anak-anakku yang sudah punya trik atau trik biar menghafal Al-Quran dengan baik dan lancar dan cepat? belum, Belum, Pak. Pak. Belum, dari bisa. Oke, kalau enggak bisa, saya kasih tipnya. Wes, ini tipnya Bapak anak-anakku yang saya banggakan. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat nanti dibagi 4 ayat, 4 baris gitu, dipotong-potong agar kita mudah untuk membaca dan menghafal. Contohnya seperti ayat ini yang pertama. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ini dibaca sampai 10 sampai 20 kali. Dibaca terus. Andai kata 20 kok belum bisa, ditambahi lagi. Mampu anak-anakku? Kira-kira? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Nah, terus jikalau sudah hafal yang ayatnya, baris yang pertama, dilanjutkan baris yang kedua. Ini juga sama. Dihafalkan, dibaca sampai 10 hingga 20 kali sampai hafal. Kalau ini dua-duanya sudah hafal, dari baris kedua, diulangi, digabung. Baris
pertama dan kedua diulang-ulang lagi sampai hafal kira-kira 10 sampai 20 kali. Nah, ini baris ketiga sudah hafal baris 1 2, dilanjut baris ketiga. Ini juga dibaca 10 sampai 20 kali. Ini udah hafal, digabung lagi baris ketiga. Dan seterusnya yang terakhir baris keempat. Ini juga dibaca 10 hingga 20 kali sampai hafal. Kalau sudah hafal semuanya digabung jadi satu. Insya Allah siap ya anak-anakku? Siap, Pak Guru. Alhamdulillah. Kalau siap, sekarang ada pertanyaan enggak? Tadi belum paham kira-kira? Saya sampaikan? Sudah, Pak Guru. Sudah belum? Udah. Nah, Ampun. kalau tidak ada pertanyaan nanti ada tugas. Nah, tugas yang pertama nanti anak-anak ya, anak-anak nanti dibagi kelompokan bisa. Satu kelompok terbagi 5 anak. Nah, ya, tugas yang pertama itu nanti lembarannya saya kasih. Jadi menemukan ya, temukan bacaan tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 13, mana hukum bacaan huna, mana hukum bacaan kolkola, dan mana hukum bacaan mat. Nanti ditulis, didiskusikan dengan teman-temannya. Paham? Paham. Nah, itu tugas pertama. Ya, nanti saya kasih tugas pertama. Terus ada tugas kedua. Tugas kedua, kalian nanti akan menggaris menggaris ya, menjodohkan, mencocokkan, mencocokkan dari lafadz ini ya kan, lafadz di samping dengan terjemahnya, karena ini terjemahnya juga tidak sama dengan lafadz tersebut. Nanti digaris pakai garisan mana yang betul ya, paham? Itu tugas yang kedua. Yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu adalah menulis. Nah, karena ini juga menulis, Bapak Ibu maaf, anak-anak sudah tak kasih caranya menulis, karena menulis Al-Quran beda dengan menulis bahasa Indonesia. Ya, karena apa? Menulis Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Ya, terus ada batasan garis. Ini yang gantung, ini yang di atas garis. Paham? Oke. Paham. Nah, coba sekarang kita bagi duduknya, dibagi kelompoknya. Ayo, tak kasih waktu 5 menit. Segera. Ayo, bagi kelompoknya sendiri. Oke. Itu, Pak Guru. Semangat sama saya, Aat. Oke. Sama Pak Kolis. Siapa? Siap. Ya, bagi. Oke. Ya. Saya sama Desi, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, Siap. sudah siap semua? Sudah saya bagikan ini lembar jawaban, lembar tugasnya. Sudah bagikan. Ya, Pak. Nanti jika sudah selesai ya, nanti lembar tugasnya kan itu bagus, bisa dipajang di mading. Tulisannya yang Al-Qur'annya bagus, nanti bisa dipajang di mading. Namun jika nanti kol-kolah dan kesan-kesan resum nanti dibacakan ketika masuk berikutnya. Oke, anak-anakku paham? Paham. Ya, Pak Guru. Dah. Kita lanjutkan kalau sudah paham. Jadi ada lembar refleksi anak-anakku. Ya. Yang pertama membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Saya tadi. Nah, Ya. Ya, Pak. kalau bisa nanti kita centang saja. Ya, kita centang. Menulisnya gimana? Sudah baik atau rapi belum? Centang. Belum. Belum, Pakai nanti pensil apa pulpen, Pak Guru? lagi. Ya. Terus menghafal. Ya, menghafal nanti tinggal nyentang saja. Ada membaca hadis. Menghafal hadisnya juga. Ya. Dan menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang terakhir, anak-anakku, jadi membuat paparan yang berisi pesan pokok tentang keragaman sebagai sunatullah dan hadis yang terkait. Itulah anak-anakku materi pada pagi hari ini. Ya,
Insya Allah dilanjut minggu depan. Jikalau nanti anak-anakku hari ini belum selesai, bisa dilanjutkan di rumah, ya. Nanti Terima kasih Ya Pak Pak. Guru. ya, nanti dibuat resume untuk agenda berikutnya, pertemuan berikutnya. Tidak ada pertanyaan anak-anakku sebelum saya akhiri? Tidak Pak. Alhamdulillah. Tanya Pak, hafalannya hari apa Pak? Hafalannya minggu depan saja, ya. Hari Kamis, ya. Ya Pak. Pertemuan berikutnya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, ada lagi yang bertanya? Ya Pak Guru. Boten Pak. Ya, alhamdulillah. Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berkah dan bisa kita laksanakan di kehidupan masyarakat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.